Jangan lupa subscribe and skirket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat. Adik-adik, hari ini saya akan membagikan cara mengisi username dan password pada aplikasi asesmen nasional berbasis komputer atau yang kita kenal dengan ANBK. Adik-adik bisa mengisi username ini dengan username yang ada pada kartu yang nantinya di saat pelaksanaan ujian itu akan dibagikan oleh proktor atau pengawas ruangan yang ada di sekolah atau madrasah adik-adik. Karena ini merupakan aplikasi percontohan atau simulasi percobaan, maka username dengan passwordnya itu sudah ditentukan. Username dengan passwordnya itu sudah ditentukan oleh pembuat aplikasi ini. Saya tampilkan keyboardnya dulu ya. Cara mengisi username-nya yaitu dengan mengklik P. Ya, kita lihat apakah P ini merupakan huruf kapital atau huruf kecil. Apabila P yang kita ketik merupakan huruf kecil, maka kita hapus P ini dengan cara mengetik tombol backspace seperti ini. Kita tekan, maka huruf P akan terhapus. Nah, bagaimana cara agar huruf P yang kecil tadi berubah menjadi huruf P huruf kapital? Caranya dengan menekan tombol shift, kemudian ditahan, kemudian kita tekan huruf P. Nah, jadi huruf P. Ini merupakan cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah dengan menekan tombol caps, kemudian huruf P. Maka huruf P-nya akan menjadi huruf P kapital. Kemudian saya akan ketikkan username-nya 29060037. Ya, untuk password biasanya password ini ada kombinasi antara huruf dengan angka. Nah, di sini passwordnya itu sudah ditentukan merupakan huruf kapital, yaitu D H N D. Ya, karena passwordnya ini masih dalam bentuk bulat-bulat kecil hitam seperti ini, bagaimana kita bisa menentukan apakah password yang kita ketik itu sudah benar atau masih salah? Dengan cara mengklik tanda mata yang ada di ujung dari kotak password ini, kita ketik agar kita bisa melihat passwordnya seperti apa. Jadi passwordnya seperti ini, kemudian diakhiri dengan tanda bintang. Adik-adik, cara memasukkan tanda bintang adalah dengan cara melihat di keyboard bahwa tanda bintang itu berada pada tombol sebelah mana. Nah, di sini kita melihat bahwa tombol bintang ada pada tombol 8. Jika kita mengklik tombol 8, maka tombol 8 yang akan keluar. Jadi cara memasukkan bintang pada password saya ini adalah yang pertama kita hapus dulu karena 8 ini bukan password saya. Kemudian kita tekan tahan tombol shift, tekan tahan, kemudian kita tekan tombol 8 yang tadi kita sudah lihat. Akhirnya passwordnya sudah terganti dengan tanda bintang. Setelah adik-adik memastikan bahwa username dengan passwordnya adik-adik itu sudah benar, maka silahkan klik login. Kita tunggu sebentar. Ya, adik-adik, inilah penampakan dari aplikasi asesmen nasional berbasis komputer yang nantinya adik-adik akan laksanakan. Di sini adik-adik disuruh memilih jenis kelamin. Nah, karena saya laki-laki, jadi saya pilih jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian ketikkan nama peserta. Nah, di sini saya akan mengetikkan nama peserta, yaitu nama saya. Oke, oh salah. Ya, karena sudah selesai, kemudian tanggal lahir. Kita disuruh memasukkan tanggal lahir. Ya, karena sudah selesai tanggal lahirnya, kita masukkan token. Nah, untuk token ini
adik-adik, token ini didapatkan dari komputer server jika pelaksanaan ujian adik-adik itu bersifat semi online. Nah, karena ini online, jadi tokennya itu disediakan di layar monitor adik-adik masing-masing. Posisinya ada di sebelah kiri atas. Jadi token ini akan diganti setiap 15 menit sekali. Jadi kita lihat tokennya di sini, maka kita klik ini, kemudian ketik di keyboard PJIOJT ya. Karena kita sudah anggap tokennya sudah sesuai dengan token yang sudah disediakan, maka saya akan klik submit. Submit ini adalah tombol untuk masuk ke pengerjaan soal asesmen nasional. Kita tunggu. Ya, ini adalah konfirmasi tes. Setelah adik-adik memastikan semua identitas yang adik-adik sudah masukkan itu benar, maka kita akan diberikan konfirmasi apakah adik-adik siap untuk melaksanakan atau menjawab tes asesmen. Kita klik mulai, maka kita akan disuguhkan soal-soal dalam bentuk literasi. Jadi asesmen kali ini merupakan asesmen literasi, dan perlu adik-adik ketahui bahwa asesmen untuk jenjang SMP MTS itu ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Nah, untuk saat ini saya disuguhkan soal-soal asesmen dalam bentuk literasi. Oke, saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang soal-soalnya, hanya saja di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengisi soal asesmen nasional ini. Tahap pertama adalah kita lihat dulu daftar soal, ada berapa nomor dari keseluruhan soal, yaitu 21 nomor. Nah, bagaimana ciri-cirinya jika soal ini kita sudah isi? Yaitu kita lihat dengan cara mengisi sembarang saja dulu ya. Kita isi, kemudian kita lihat di sini ada tanda kotak hitam, kemudian diberi tanda centang. Itu artinya adik-adik sudah mengisi soal nomor 1. Saya pilih ya B. Lanjut pada soal berikutnya. Soal berikutnya cara menjawabnya yaitu dengan mencentang dari kotak 1, 2, 3, dan 4. Kita beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jika adik-adik menganggap bahwa pernyataan pertama adalah benar, maka kita beri tanda centang. Kemudian yang kedua benar, maka kita beri tanda centang. Dan yang keempat benar, maka kita beri tanda centang juga. Jadi seperti itu cara menjawab bentuk soal yang seperti ini. Kemudian kita pindah pada soal berikutnya. Di sini adik-adik akan diharuskan memberi tanda centang pada kolom aku di sebelah sini, kemudian kolom ayah atau kolom aku dan ayah untuk setiap pernyataan. Jadi di setiap pernyataan ini memilih salah satu kolom yang akan diberi tanda centang pada lingkaran-lingkaran yang ada pada baris ini. Saya akan menjawab untuk pernyataan pertama aku dan ayah, pernyataan kedua aku dan ayah, pernyataan ketiga ayah, pernyataan keempat ayah, dan pernyataan terakhir adalah ayah. Kita masuk pada soal berikutnya. Sebelum kita mengerjakan soal nomor 4, kita lihat sudah berapa soal yang sudah kita jawab. Ternyata sudah ada 3 soal yang kita sudah jawab. Sekarang kita sudah berada pada soal nomor 4. Olehnya kita segera isi soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kita Kita pindah pada soal berikutnya, yaitu mencocokkan. Perintah soalnya adalah pasangkanlah sesuatu yang disebutkan oleh tokoh dalam cerita dengan benda yang dimaksud. Ya, di sini saya tidak terlalu membahas soalnya, namun saya akan memberikan cara menjawab
dari soal ini, yaitu kita centang pada pernyataan pertama. Seandainya pernyataan pertama ini pasangannya di sini, maka kita centang ini, maka dia akan membentuk garis yang berhubungan. Kemudian pernyataan kedua, pasangannya air, maka dia akan membentuk garis datar karena dia sejajar. Dan yang ketiga, yang keempat adalah air. Oke, kita masuk pada soal berikutnya. Adik-adik di sini, adik-adik disuruh menjawab dengan cara mengetikkan jawaban. Jadi saya akan ketik jawabannya. Kita pindah pada soal berikutnya. Ya, adik-adik, di sini kita sudah menjawab 21 soal. Nah, untuk menyelesaikan step pertama, maka kita klik pada soal nomor 21, kemudian kita tutup, kemudian kita scroll ke bawah, atau kita klik pada soal berikutnya. Di sini adik-adik akan disuguhkan tampilan konfirmasi tes. Apakah adik-adik akan menyelesaikan tes atau kembali pada soal yang sebelumnya. Jika adik-adik masih ragu dengan jawaban dari tes yang sudah diselesaikan tadi, maka adik-adik boleh kembali ke soal sebelumnya. Namun jika adik-adik merasa yakin bahwa soal tadi sudah benar, maka adik-adik mengklik selesai tes. Jika adik-adik telah memilih untuk mengklik selesai tes, maka pada simulasi percobaan kali ini akan langsung pada hasil asesmen yang kita sudah jawab tadi. Saya akan klik. Ya, jadi ini hasilnya, dan hasil ini hanya ada pada simulasi percobaan. Jadi adik-adik ini tidak akan mempengaruhi hasil dari asesmen saya karena ini hanya percobaan semata. Jadi setidaknya adik-adik sudah memiliki gambaran bagaimana cara mengisi username, bagaimana cara mengisi passwordnya, bagaimana cara mengisi nama, tanggal lahir, serta token yang ada pada aplikasi ini. Nah, sampai pada tahapan ini saya akan tutup, saya akan klik logout dan akan kembali pada halaman utama, yaitu masukkan username dan password seperti ini ya. Ya, adik-adik, demikian petunjuk singkat dari saya. Semoga adik-adik yang belum mengikuti simulasi pada hari-hari sebelumnya karena masa pandemi yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, dengan tutorial ini adik-adik bisa mengetahui dan bisa lebih mandiri untuk mengerjakan soal-soal ujian tanpa dibimbing terlebih dahulu. Demikian
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.